Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur karena setiap minggu kita boleh berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita selalu mengingat bahwa di dalam kesempatan hidup ada tangan Tuhan yang terus boleh bekerja, menopang dan menolong kita bersama. Oleh karena itu, di dalam pesan pastoral pada pagi hari ini, di tanggal 17 Mei 2020, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh kembali merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan. Jika 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana sikap orang percaya ketika menghadapi penderitaan atau kesukaran hidup, yang diringkas di dalam 3B. B yang pertama adalah bertahan di dalam kekuatannya Tuhan. Kita harus akui bahwa setiap kita adalah pribadi yang lemah. Kita terlahir di dalam kerapuhan hidup kita. Oleh karena itu, tidak ada satu pribadi pun yang dapat ataupun sanggup untuk bisa bertahan di tengah penderitaan ataupun kesukaran hidup, selain daripada kita boleh mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masih terus ada pengharapan, masih terus ada mujizat ketika kita lakukan hal itu. Yang kedua adalah B yang kedua, bermazmur bagi Tuhan. Karena di dalam pujian kita, dalam nyanyian kita, ada iman atau kepercayaan yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, itu artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Kita menyenangkan hatinya, kita menyukakan Dia. Sehingga di saat itulah kita akan melihat bagaimana dengan kasih Tuhan yang begitu besar, Ia berkenan untuk menyatakan pertolongan dan perbuatannya yang ajaib bagi setiap kita yang memuji dan bermazmur bagi Dia. B yang terakhir yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami sungguh bersyukur ketika kami terlahir dalam keterbatasan karena dosa yang telah membuat kami begitu tidak sempurna. Tetapi Tuhan, justru kami melihat bahwa kebaikan Tuhan itu melampaui apa yang dapat kami lakukan, bahkan apa yang dapat kami duga dan yang dapat kami pikir bayangkan. Maka di pagi hari ini ketika kami datang menghadap kepada Tuhan, sekali lagi hati kami sungguh kami persembahkan kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan, sebab kami rindu bahwa ketika kami merenungkan firman Tuhan, firman itu kembali menyapa kami dan memenangkan hati kami yang mungkin hari ini kami sedang terpuruk dengan keadaan kami, dengan perasaan kami, dengan pikiran-pikiran tumpul kami. Tuhan, mungkin kami sedang berharap bahwa ada satu anugerah untuk kami kembali merasa kuat untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Kami yang sedang mungkin sakit dan lemah tubuh, apapun itu keadaan kami hari ini, kami sungguh-sungguh berharap Tuhan, topanglah kami sesuai dengan janji-janji-Mu, agar kami kuat untuk melangkah di hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Taruhkanlah di dalam kehidupan kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami tahu bagaimana berharap kepada Tuhan dan melihat akan setiap kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama dengan jemaat di pagi hari ini. Dalam situasi hidup yang sulit,
dalam pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi satu-satunya alasan untuk kami terus memuji dan bermazmur bagi Engkau, bersuka cita di dalam nama-Mu. Dan kami terus boleh bertahan di dalam kekuatan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang boleh berkarya di atas pribadi kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami dan kondisi tengah dunia ini, supaya kiranya Allah memulihkan segala sesuatunya menjadi baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang menghadapi situasi hidup yang tidak mudah saat itu. Bahkan di dalam pergumulan hidup Habakuk, dia sungguh-sungguh bergumul untuk melihat keadilan Tuhan. Karena dia merasa bahwa bangsa yang harusnya dibela Tuhan tidak mendapatkan pembelaan itu. Habakuk banyak sekali berseru, lebih tepatnya menaruh keluhan-keluhannya. Dia tidak sanggup untuk melihat penindasan, kejahatan, kelaliman, perbantahan, pertikaian, dan banyak hal lain lagi yang juga muncul, sehingga itu membuat dia sangat tertekan dan menderita. Nah, yang menjadi sangat menarik sekali di dalam bagian yang terakhir pada Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan di sana mengatakan seperti demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, pada ayat yang ke-18, Habakuk bangkit dari keterpurukan keadaannya saat itu. Dia berkata seperti demikian, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara, sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Ketika kita berbicara tentang bersukacita, apa yang muncul di dalam benak kita? Apakah kita masih menafsirkan atau memiliki konsep bahwa ketika kita berkata aku bersukacita, aku bersorak-sorai, aku beria-ria, atau aku bergirang di dalam Tuhan, kita memiliki bayangan bahwa pada saat itu ketika kita mengatakan aku bersukacita, keadaan yang kita hadapi atau yang kita alami adalah keadaan yang semua serba cukup, semua serba terkontrol, semua dapat kita lalui dengan baik, semua tersedia. Kita merasakan satu kondisi yang aman, nyaman, dan tidak ada sesuatu perkara yang terlalu hebat untuk menekan hidup kita. Apakah kita memiliki konsep sukacita yang seperti demikian di hari ini?
Saudara, kalau kita masih memiliki pikiran atau konsep seperti demikian tentang sukacita, maka mari kita segera berbenah. Karena sesungguhnya tidak ada sukacita sejati yang lahir atau keluar atau timbul di dalam atau melalui kondisi-kondisi yang seperti demikian. Ya, kita perhatikan bahwa sukacita yang sejati itu justru keluar dari pergumulan-pergumulan hebat kita bersama dengan Tuhan. Iman yang terus berjuang, iman yang seakan-akan terhimpit oleh keadaan hidup, tetapi itu terus boleh bertumbuh dan yang menghasilkan sukacita sejati. Saudara, di dalam penderitaan dan kesukaran yang paling menekan, ketika kita tahu bahwa ada Tuhan bersama kita, ada Tuhan yang berperkara bersama kita, maka di saat itulah akan ada sukacita yang sejati yang keluar dari iman dan hati kita yang teguh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa sukacita itu tidak ada kaitan atau ikatan ataupun ketergantungan terhadap situasi atau keadaan hidup yang kita alami. Tetapi itu tergantung sejauh mana kita boleh mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menapaki perjalanan iman kita. Sejauh mana kita memusatkan hati dan pikiran kita serta hidup kita di dalam Tuhan. Sejauh mana kita berharap akan kemurahan dan kebaikan-Nya. Sejauh mana iman kita boleh kita taruh di atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar firman Tuhan, bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat, Ia berkuasa, Ia mengendalikan segala sesuatu, dan Ia sanggup melakukan perkara yang hebat. Nah, saudara, di sanalah sukacita sejati akan muncul di dalam hidup kita, akan kita alami dan kita rasakan dan kita nikmati sebagai satu bagian di mana Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Ya, kalau kita perhatikan di dalam surat Galatia, kita menemukan salah satu buah roh adalah sukacita. Sukacita itu adalah salah satu buah roh yang dihasilkan oleh karena karya Allah Roh Kudus, tetapi juga karena ada satu pemahaman kita terhadap kebenaran Allah dan kesetiaan kita untuk boleh tunduk melakukan bagian kita. Sehingga kita harus memahami bahwa hal itu adalah anugerah dari Allah. Namun itu juga adalah satu bagian ketaatan kita untuk boleh memahami dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan setia dan tunduk melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari sini kita sudah paham bahwa sekali lagi sukacita yang sejati tidak bergantung pada keadaan atau situasi hidup. Maka patutlah kita untuk bisa merenungkan lebih jauh dan lebih dalam. Bagaimana hari ini kita menjalani hari-hari di tengah pergumulan kita yang ada? Apakah kita mengalami sukacita yang sejati? Sebagaimana John Piper mengatakan bahwa ketika kita akan hidup dalam sukacita yang sejati, itu artinya ada satu perlawanan kita yang keras terhadap sukacita-sukacita asing di tengah dunia ini. Apa yang dipahami dari sukacita yang asing itu? Saudara, banyak dari antara kita yang berupaya membangun hidup kita, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan atau apapun itu. Untuk apa? Untuk kita menciptakan membangun suatu kebahagiaan, satu sukacita. Sampai kalau kita mau jujur, kadangkala kita lebih memikirkan hal itu daripada kita betul-betul menyerahkan diri untuk berjalan, meyakini kebenaran firman Tuhan, dan
menyerahkan seluruh hidup kita, dan kita dengan penuh keberanian melangkah untuk boleh melewati satu demi satu pergumulan hidup kita di dalam iman yang sangat dalam untuk mempercayai Allah yang memimpin dan yang menopang kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini kita harus selalu menolak untuk membangun sukacita di atas dasar atau konsep dunia. Mungkin hari ini kita sudah berpikir untuk bisa bagaimana melewati masa yang sulit dan sukar di dalam penderitaan hidup dengan cara-cara apapun itu. Kita perlu berhati-hati, karena sukacita asing ini adalah sukacita yang semu, tidak akan betul-betul menghasilkan karya Allah Roh Kudus, yaitu sukacita yang sejati, yang membuat kita kuat dan terus bermazmur melihat kebaikan Allah di dalam setiap sisi kehidupan yang bahkan tidak baik sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Nabi Habakuk, saudara, kalau kita perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, sukacita sejati itu bukan berarti kita tidak melewati pergumulan atau keadaan yang sukar, bukan. Ya, kalau kita mau mengalami sukacita sejati, bukan berarti hidup kita tidak ada kesulitan, bukan berarti kita hidup tanpa penderitaan, bukan, saudara. Kita akan betul-betul justru dimasukkan atau bergumul dengan situasi yang berat. Karena apa? Karena kita pahami bahwa hidup dalam dunia yang sudah berdosa itu tidak pernah menghasilkan kebahagiaan, saudara. Jadi kalau saudara punya tujuan hidup untuk bahagia, saudara perlu berhati-hati sekali. Jangan sampai kita memakai konsep dunia untuk boleh membangun hidup kita. Tapi mari kita pahami, sukacita sejati itu lahir justru dari pergumulan, penderitaan, dan kesukaran di dalam hidup kita di tengah dunia ini. Dengan atau melalui kita menjadikan Tuhan sebagai keselamatan kita, kekuatan kita. Sebagaimana Nabi Habakuk, dia mengatakan bahwa dia akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu yang menjadi satu-satunya alasan dia untuk boleh bersorak-sorai, bukan karena yang lain. Karena Tuhan ini adalah bagian kekal di dalam kehidupan manusia. Dia tidak akan hilang, dia tidak akan timbul tenggelam, dia tidak akan meleset, tidak akan. Maka itulah, saudara, di tengah-tengah pergumulan hidup yang hebat, Nabi Habakuk sadar Tuhan akan menjadi bagiannya yang kekal. Tuhan adalah keselamatannya, dan Tuhan itu adalah kekuatannya. Nah, saudara, biarlah hari ini kita juga boleh punya hati yang bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria karena Allah, bukan karena hal yang lain. Kita mampu untuk boleh melihat bahwa dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun, Allah sanggup berbuat yang terbaik untuk menyatakan karyanya, kuasanya, dan mujizatnya. Nah, saudara, pada minggu kali ini kita sungguh-sungguh bersyukur sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang diberikan pengharapan yang kekal, bukan saja ketika kita hidup dalam tengah dunia yang fana ini. Mari kita bangkit kembali bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita beria-ria dan kita punya fokus di dalam hidup kita, yaitu bergumul bersama Dia, memenangkan pertarungan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus,
Kami sungguh percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan, Engkaulah satu-satunya alasan untuk kami dapat mengalami sukacita yang sejati. Karena Engkau pribadi yang tidak terbatas. Engkau Allah yang melampaui segalanya. Bahkan kuasa dan juga rencana-Mu Tuhan sungguh hebat dan tiada terduga. Maka di sanalah kami belajar menemukan sukacita kami yang sejati di dalam Tuhan, yaitu ketika kami melihat hal-hal yang baik di tengah ketidakbaikan hidup kami ataupun situasi di dalam dunia kami. Kami terus boleh menyerahkan seluruh hidup kami dalam penyerahan yang total, memberanikan diri, terus mempercayai Allah dan memegang janji-janji Allah di tengah dunia yang mungkin hari ini berusaha menggoncangkan iman kami dengan segala pikiran dan konsep dunia, tawaran-tawaran yang mungkin kami sudah mulai goyah Tuhan. Karena kami ingin satu kenyamanan bagi kami. Kami ingin membangun hidup dengan kebahagiaan yang kami pikir, yang kami bayangkan. Tuhan, biarlah kami boleh melepas sukacita asing yang semu, yang ada dalam dunia, yang bukan dari Tuhan. Dan kami mau membangunnya bersama-sama di dalam Engkau. Sehingga hati kami Tuhan boleh seperti hati Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya tidak ada harapan ketika kami memperhatikan situasi dan kehidupan di tengah dunia ini. Tapi kami punya pengharapan di dalam Kristus. Kami punya kekuatan di dalam Allah kami yang menciptakan kami dan yang menjadikan kami, yang punya agenda hidup dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah sekali lagi kami berserah diri. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Kau jagai hati kami tetap teguh dan kuat di dalam Engkau, supaya kami terus boleh bermazmur, bersorak-sorai, beria-ria, karena Tuhan yang menjadikannya. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat dan setiap pribadi yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Kiranya belas kasihan Tuhan dan anugerah keajaiban Tuhan senantiasa boleh menyertai perjalanan iman kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, untuk senantiasa menemukan sukacita yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, demikianlah renungan kita di pagi hari ini dalam pesan pastoral 17 Mei 2020. Saya terus mengundang jemaat untuk boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memperhatikan dan memberi kabar ketika kita dalam kesulitan hidup. Kita percaya bahwa Tuhan menggunakan komunitas untuk kita boleh saling menjadi berkat. Dan biarlah kesetiaan kita di dalam beribadah dan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Dan yang terutama adalah kita memberi persembahan kita bukan karena kita dalam keadaan baik ataupun tidak baik, tetapi karena kita tahu bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan terus boleh menguji kita dalam perjalanan iman ini untuk jauh lebih mempercayai Dia daripada mempercayai apa yang menjadi bagian Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Baik itu waktu, tenaga, materi, keluarga, atau apapun itu. Biarlah kita boleh persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Saudara, kalau saudara di dalam kesempatan yang ada ingin memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor rekening 8725692222.
Saya percaya bahwa Sang Gembala Agung yang akan membawa kita melewati masa yang sulit ataupun masa yang senang, untuk kita memiliki sukacita yang sejati itu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita. Teruslah tetap boleh bertahan dalam kekuatan Tuhan, bermazmur bagi namanya, dan bersukacita di dalam Dia. Amin.